Waktu itu saya miskin banget. Jadi serius, saya miskin banget, serius. Oke, dari ada nih akhirnya jadi miskin banget. Hijabers asal Korea Selatan Ayana Jiemun yang laris jadi bintang iklan di Indonesia dikenal sebagai seorang mu'alaf. Ayana melalui jalan berliku untuk memeluk Islam. Hal ini pernah diceritakan pada kanal YouTube-nya @ayanamun. Sebelum berhijab, Ayana Jiemun pernah menjalani pelatihan untuk menjadi anggota girl band, namun kemudian berhenti karena tak disetujui orang tuanya. Ayana Jiemun memutuskan untuk belajar agama Islam lewat internet dan kegiatan yang terkait dengan Muslim. Hijabers kelahiran 28 Desember 1995 itu mengaku sejak masih kecil memang sudah tertarik dengan agama Islam. Dalam bukunya yang dirilis pada Maret 2020 ini berjudul Ayana Journey to Islam, Ayana mengungkapkan perjalanannya yang tak mudah untuk menjadi seorang muslimah. Model iklan kosmetik itu mengaku pertama kali mendengar cerita tentang dunia Islam di Timur Tengah dari kakeknya yang kerap bepergian ke negara lain. Sang kakek bercerita tentang kebiasaan umat muslim dan bagaimana para wanita di negeri tersebut berbusana. Ketika saya umur 7 tahun, 7 tahun ya, kan? Kakek saya suka cerita tentang banyak hal. Tentang? Banyak hal, many things. Tentang banyak hal, many things. Oh, banyak hal. Banyak hal. Aku dengarnya menggitis. Oh ya. Banyak hal. No. Benar. Saya yang budak. Saya. Kamu selalu benar, saya yang budak. Oke, and then? Oke. Banyak hal. Ya. Macam politik, ekonomi, dan education. Yes. Dan waktu itu ada perang Irak dan Afgan. Betul. Jadi kakek saya cerita tentang wanita Islam. Wanita Islam. Ketika lagi perang-perang itu ya. Oke. Terus? Jadi saya mau tahu kenapa mereka pakai hijab dan sholat dan tidak makan babi. Tidak makan babi. Ya, karena waktu itu saya bukan Muslim, jadi saya suka makan babi. Jadi saya mau tahu kenapa. Dan waktu itu saya mau tahu tentang Islam, tapi tidak ada informasi tentang Islam. Bahkan sampai sekarang di 7 Korea. tahun kamu mau tahu informasi tentang Islam? Ya. 7 tahun kemana aja ya? Oke, and then? Jadi saya buka Google. Yes. Tapi masalahnya saya tidak bisa bahasa Inggris. Ya, jadi saya buka kamus. Dan saya cari tentang Islam. Dari kamus? Ya, karena berkata terus cari, terus cari. Masya Allah. Macam ini Islam, Irak ini, ya Allah gini. Kebayang nggak susah orang mau belajar Islam. And then you went through the process. Akhirnya cerita sang kakek membuat Ayana semakin penasaran tentang Islam. Seiring pertambahan usianya, dia pun terus mencari tahu mengenai orang Muslim. Keingintahuannya itu yang kemudian membawanya ke Malaysia untuk lebih banyak belajar soal Islam. Saat Ayana ingin belajar lebih jauh tentang Islam di luar Korea, keluarganya memutus dukungan finansial. Ia pun harus bekerja di beberapa tempat sambil tetap sekolah untuk mewujudkan cita-citanya. Karena saya mau cerita, saya lahir dari keluarga yang berada. Tuh kan berada. Sedikit berada. Middle. Dan bapak ibu saya punya bisnis sendiri. Dan especially bapak saya pintar banget. Dan saya juga. Saya selalu dapat beasiswa bahkan sampai sekarang. Pinter teman-teman. Tapi dan saya punya banyak teman di sekolah dan popular di sekolah. Tapi saya tidak bahagia. Saya tidak bersyukur. Saya sombong. Tapi dengan memeluk Islam, saya mulai berubah. Saya mulai bersyukur, merasa damai, mulai sering senyum. Sebelumnya saya sangat berbeda. Saya tidak senyum. Dulu nggak senyum? Iya, nggak senyum. Sombong banget. Saya nggak kebayang. Dulu gimana mukanya gimana? Udah nggak bisa dia jutek-jutek karena Islam sudah di dalam hati ya. Masya Allah. So, boleh tepuk tangan kalau mau. Ya, boleh. So,
But what made you aku yakin. Kan you have to find the answers, banyak pertanyaan-pertanyaan, terus kamu harus belajar. Belum lagi orang tua pas tahu kamu masuk Islam gimana? Mama saya tahu, tapi papa saya juga tahu, tapi dia tidak suka. Papa nggak suka? Iya, nggak suka. Terus gimana? Ya? Terus marah? Ya marah, tidak ketemu saya sampai kan saya jadi mikir, ini gue yang salah nanya apa gimana sih? Bener kan nanyanya, saya bener kan? Enggak, tapi kamu lebih benar. Saya salah, saya yang salah. Oke, yes. Okay. Jadi bapak saya tidak mau ketemu selama 2 tahun. Pas, saya papa, kamu bilang. Ya. Papa, saya mau meninggalkan Korea. No. 2 tahun. Kayak gitu. Marah. Itu aja. Hah? Ya, itu aja. Ya saya sudah siap. Saya punya uang sendiri. Saya sudah dapat beasiswa. Jadi kamu langsung ngomong gitu? Iya. Oh, kamu udah siap ketika ketemu sama ayah dan kamu bilang kamu mau masuk Islam? Sudah masuk Islam. Saya masuk Islam ketika saya di SMA. Oke. Tapi saya decide meninggalkan Korea ketika saya umur 20 atau 21. Ya. At that time saya cerita gitu. Marah? Ya. Marah banget? Ya. Terus kamu pergi aja? Iya, gimana? Enak ya jawabnya ya. Kayaknya zaman dulu kalau gue gitu dijewer sama mak gue. So, you told your dad. Your dad said, you go. No. Terus kamu pergi aja? Enggak. Jangan pergi. Oh, jangan pergi. Don't go. Oh, your dad said don't go. Nah, itu benar. Kalau bokapnya suruh pergi kan kita and he said don't go. Don't go. Jangan. Are you crazy? Stay here. Stay here. Yes. And then? Bye. Karena sudah dapat beasiswa. Oh, udah dapat beasiswa. Ya, udah dapat beasiswa dan udah lulus masuk universitas. Gimana? Oke. Ya, bapak maaf ya, saya harus pergi. Ya. Karena saya sudah beli tiket. Kamu beli tiket kemana? Kamu pergi kemana ceritanya? Malaysia. Kenapa Malaysia nggak Indonesia? Karena waktu itu saya tidak kenal sama Mbak Sandra. Pinter dia jawabnya, pinter. Oke. And then. Waktu itu, actually awalnya saya mau pergi ke Mesir. Mesir. Okay. Karena saya mau belajar tentang Islam dan bahasa Arab. Yeah. Tapi enggak jadi karena security. Karena ada perang and then some problems. Dan saya dengar tentang Malaysia dari teman saya. Jadi saya go di Malaysia. Karena di Malaysia orang Malaysia bisa bahasa Inggris. Dan saya bisa dapat Islam juga. Masya Allah. Ya. Hebat ya, kamu berani ya. Di sini ada yang berani pindah ke Korea? Tuh, nggak ada yang berani. Kamu ke tempat negara nggak kenal siapa-siapa. Kamu akhirnya datang, terus kamu belajar. Kamu tinggal di mana? Awalnya saya tinggal di kuliah, tapi setelah itu waktu itu saya miskin banget. Jadi serius, saya miskin banget, serius. Oke, dari ada nih akhirnya jadi miskin banget nih, bener miskin ya? Foto. Bener ya, nggak punya duit ya? Serius. Kamu makannya apa waktu itu? Jangan-jangan makan steak juga? Makan McDonald's. Enggak ada duitnya. Makan McDonald mah masih kaya. Kalau di sini mah makan di warteg. Itu baru nggak miskin juga, warteg masih enak. Serius, saya tinggal di guest house macam gini. Terus kamu sendirian, kamu tinggal cuman makan McD doang. Ya. Itu miskin banget ya? Ya, miskin banget. Udah punya teman? Punya, tapi mereka sibuk karena kerja. Jadi saya sendiri, tidak punya keluarga di sana. Saya sendiri memang. Oke. So finally kamu belajar tentang Islam? Iya. Ketika itu Ayana hampir menyerah dan memutuskan akan kembali ke Korea. Namun sebelum pulang dia sempat singgah di Indonesia dan di negeri inilah hidupnya berubah. Ayana Moon awalnya digandeng oleh merek kosmetik Wardah bersama Dewi Sandra.
Dia kini laris menjadi bintang iklan berbagai produk, mulai dari e-commerce hingga minuman isotonik. Wajahnya pun kerap warawiri di televisi pada Ramadan 2020 lalu. Always plan for whatever you do. Think really hard for what you want. And to achieve your goals, you must always think, work hard, pray, and then pray harder.